Halo Sobat Cekis, sekarang kita sudah bersama dengan MG ZS EV tahun 2021. Dan mobil ini itu calon salah satu EV paling terjangkau yang kalian bisa beli di Indonesia. Basisnya memang MG ZS SUV yang bensin, namun memiliki perbedaan yang membuatnya tampil lebih futuristik. Kayak apa sih? Nah, kami kan udah pernah nge-review MG ZS 2 kali di sebelah sini untuk varian yang bensin. Jadi apa aja bedanya dengan versi yang mobil listrik satu ini gitu. Dan menurut kalian, pantasnya ini tuh di harga berapa sih? Karena itu sekarang kita bedah yuk. Luar dan dalam, start your engine. Nah, atau jadi sebelum kita lanjut ke MG ZS EV, izinkan kami untuk sedikit mempromosikan produk auto detailing dan coating paling top, apalagi kalau bukan the one and only Topcoat. Di Topcoat, mobil kalian di-coating menggunakan bahan Sapphire Serum. Ya, sebuah bahan premium di atas nano ceramic biasa yang bisa bikin mobil kalian selalu wet look dan senantiasa kinclong habis. Dan pastinya kalau kalian mau kinclongin mobil di Topcoat, lagi ada promo spesial nih khusus buat para auto junkies dengan menggunakan kode promo Lucknuts with Topcoat berupa diskon 20% untuk setiap treatment coating. Pas banget nih kan abis liburan ya kan? Caranya gampang banget, cukup screenshot layar ini dan tunjukin ke admin lewat order via Instagram @topcoat_Indonesia atau bisa juga via WA di nomor 0895 1703 1675. Ingat, jangan sampai salah ya guys. Promo ini sangat terbatas, jadi jangan sampai kalian ketinggalan ya. Pastikan kalian booking sekarang juga karena slotnya limited banget. Gak lupa juga bagi kalian yang tertarik untuk bisnis salon mobil itu bisa banget loh, karena Topcoat sedang membuka peluang kerjasama dengan sistem kemitraan. Yuk yang hobi otomotif, mending sekalian buka bisnis otomotif bareng Topcoat. Nah, atau jangkis, sebelum kita kupas eksterior dan interior secara mendetail, kita penasaran dengan perbedaan rasa berkendara dengan varian bensinnya. Jadi kayak apa sih rasa naik ZS EV ini? Yuk, kalau gitu kita test drive dulu. Nah, atau jangkis, MG ZS EV, iya, sebuah kejutan ya dari MG Indonesia membawa mobil listrik mereka ke sini gitu. Jadi mereka gercep banget, dan ini calon salah satu mobil listrik paling murah yang kalian bisa beli di Indonesia saat ini gitu. Oke, harganya belum keluar, tapi sekarang kita bahas dulu rasa berkendara kayak apa sih? Kita kan pernah ngulas MG ZS yang bensin ya di sebelah sini. Itu kalau kalian belum nonton itu dulu. Nah, sekarang kita pengen kasih kalian impression gimana rasanya si yang versi EV ini gitu. Pertama-tama kita mulai dari 3 hal positifnya ya. Yang nomor 1 yang kita suka adalah soal build quality, peredaman, dan kepadatannya gitu. Jadi sebagai sebuah mobil EV biasanya kan karena nggak ada suara mesin, nggak ada getaran, itu suara yang lain tuh kayak kedengeran. Suara road noise, rattling, suara angin, dan lain-lain. Tapi di ZS EV ini, semua teredam dengan baik. Mulai dari guncangan, dari bagian jalan. Ini kan kita test drive di IMS, ini kan konblok semua kan nih. Ini benar-benar semua teredam dengan sangat baik. Jadi insulation itu terjaga banget gitu ya. Jadi kita di dalam pun nyaman. Yang kedua adalah soal comfortnya. Sama seperti ZS yang bensin, kita sangat suka dengan karakter dari mobil ini yang terasa sangat dewasa gitu ya. Setirnya berat, bantingannya pun European feel itu berasa banget gitu. Memberikan kita assurance gitu ya kalau mobil ini bisa diajak berkendara dengan cukup fun. Dan speaking about fun, kita masuk ke nomor yang ketiga, yaitu di sini ada driving mode. Kita bisa masukin ke sport. Dan sebenarnya tanpa masuk sport aja tuh ini tuh udah gila. Kalau masuk sport, ini tuh bisa lumayan mencengangkan gitu ya. Betul-betul performa yang luar biasa. Jadi 0 sampai 100 bisa dicapai dalam benar-benar cepet banget, 8 detikan gitu ya. Namun tentu gak ada mobil yang sempurna. Sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si MG ZS EV yang satu ini gitu. Yang pertama-tama adalah yang pastinya selalu menghantui kalian ketika kalian beli EV, yaitu range anxiety. Walaupun mobil ini range-nya itu udah cukup jauh, itu sekitar 335 kilo, cukup banget untuk kalian muter harian, tapi yang namanya infrastruktur di Indonesia untuk EV kan belum mendukung, pastinya range anxiety itu pasti ada, dan itu
pasti selalu ada di pada saat kalian beli EV gitu. Kemudian yang kedua, interiornya ini kan dia full black ya. Dan karena dia full black, ini tuh dia jadi justru mirip dengan varian MG ZS yang bawah, yaitu Excite gitu. Dan yang ketiga yang terakhir adalah soal pedestrian safety. Oke, di sini tuh ada fitur namanya kayak pedestrian warning yang katanya kan mobil listrik kan sunyi. Jadi harus ada suaranya gitu kan, kayak bunyi gimana gitu kan, kayak spaceship gitu. Nah, untuk MG ZS EV ini di sini emang udah ada fiturnya, tapi ini belum nyala. Nantinya untuk versi production yang dijual ke orang, gua nggak tahu apakah itu bakal nyala atau enggak, tapi yang jelas di unit test ini sih dia nggak nyala. Dan menurut gua kalau itu nggak nyala, itu mungkin bisa sedikit berbahaya gitu. Jadi semoga nanti unit yang delivery ke customer itu bakal ada suara pedestrian warning ya, supaya mobilnya pun terasa jadi lebih aman gitu ya. Namun secara overall, menurut gua ini itu merupakan salah satu EV yang selain affordable juga sangat recommended banget, karena secara build quality, secara driving dynamics, secara comfort untuk kalian pakai harian, terutama space gitu ya. Space di belakang juga kan ZS juga memang sangat baik di kelasnya gitu. Jadi secara overall, kalau kalian pengen punya mobil listrik, ZS EV ini sebagai mobil listrik pertama itu udah paling cocok dan paling recommended banget. Boleh dicoba. Eksteriornya memang 90% mirip dengan varian bensinnya, namun ada sedikit ubahan detail-detail kecil yang membuatnya tampil lebih futuristik. Jadi bedanya di mana aja sih? Kalau gitu yuk kita telah satu-satu. Nah, AutoJackis MG ZS EV, sesuai yang tadi kita bilang pas test drive, mobil ini tuh sangat menarik banget gitu ya, karena calon salah satu EV paling terjangkau di Indonesia, dan juga pembuktian gitu ya bahwa nggak hanya brand-brand besar dari contohnya Jepang ataupun Eropa yang bisa bikin EV yang proper dan sangat baik untuk dipakai harian gitu. Mobil ini telah memenangkan banyak banget award di seluruh dunia, terbukti gitu ya kalau mobilnya tuh berkualitas dan oke banget. Tapi sekarang kita bahas eksteriornya. So, apa sih bedanya dengan MG ZS yang versi bensin? Kita ingetin lagi, kita udah pernah bikin impression dan juga full review mengenai MG ZS yang bensin. Kalian bisa tonton dulu di sebelah sini. Nah, perbedaan pertama ada di bagian badging. Iya, karena kan MG Brake Dynamic tentunya, karena kan mobil ini British gitu, at least di marketingnya seperti itu. ZS EV. Nah, iya, karena lagi-lagi badge EV itu menjadi pembeda yang cukup signifikan di belakang sini gitu ya. Nah, ke bawah lagi, bumper juga masih secara desain serupa gitu. Bedanya di mana? Ada di bagian bawah sini. Nah, kalau untuk yang varian bensin, dia itu kayak garis-garis di sini, itu warnanya itu chrome. Sedangkan untuk varian EV, dibikin lebih subtle, lebih simple dengan aksen berwarna silver. Iya gitu ya. Jadi nggak yang terlalu mencolok banget gitu. Jadi di belakang sini bedanya cuma dua, badge dan aksen ini. Di samping sini justru ubahannya lebih minimalis lagi, karena hampir 100% sama dengan MG ZS yang varian bensin gitu ya. Namun pertama-tama yang pastinya bikin kalian eye-catching banget adalah warnanya. Iya, karena warna ini itu cukup spesial dan hanya ada di varian yang EV doang gitu. Ini namanya tuh Regal Blue. Kalau untuk yang bensin itu ada biru juga, namun namanya itu Marina Blue dan itu biru yang berbeda. Dan bahkan warnanya itu ada hal yang menarik. Ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Lanjut, perbedaannya lagi ada di bagian door handle-nya, karena walaupun dia sama-sama grip type, tapi untuk yang varian bensin dia kan full body color. Kalau untuk yang EV dia dual tone dengan aksen chrome di atas, body color di bawah, dan juga yang kita suka banget, akhirnya dia udah ada smart keyless entry di bagian sini gitu ya. Jadi kalau kalian pengen masuk, kalian tinggal tekan tombol ini aja. Kalau untuk yang gasolin, dia kan nggak ada, jadi tetap harus pencet remote di kuncinya gitu ya. Sekarang udah jadi jauh lebih praktis. Masuk bahas bagian kaki-kakinya, di sini salah satu perubahan paling mencolok yang ada di eksterior dari MG ZS EV, karena peleknya ini dia benar-benar baru dan berbeda banget dengan yang model varian bensin gitu ya. Desainnya sesuai dengan habitatnya gitu, futuristik banget gitu kan, dengan 5-spoke design seperti ini dan ada kayak garis-garisnya kayak gini ya. Ini benar-benar kesannya tuh futuristik dan kayak konsep car banget. Finishing itu tone polish dengan berwarna black gloss di belakang, lagi-lagi futuristik. Namun untuk bagian spek, dia memang cukup serupa dengan varian bensin, di mana velg ring 17 dengan ban ukuran 21550 R17. Namun yang kita suka untuk MG ZS, mau yang varian EV sampai yang bensin pun, semua penggunaan bannya itu terasa sangat berkualitas dan gak kaleng-kaleng gitu ya. Untuk yang bensin, dia kan bannya pakai Yokohama Advan DB. Itu ban yang bagus banget dan jauh lebih bagus dibanding para kompetitornya. Ini yang EV juga sama, dia pakai bannya Michelin Primacy 3ST. Jadi benar-benar ini tuh faktor yang menunjang banget di kenyamanan berkendaranya ya. Jadi benar-benar
Nggak heran kenapa rasa ride quality dari mobil ini sangat baik, karena bannya itu benar-benar mendukung banget. Sisanya, rem cakram, ABS, EBD, dan karena ini EV tentunya dia ada regenerative braking yang di sini disebut KERS. Dan tentunya bahas bagian fascia depan dari MG ZS pasti nggak lepas dari sesuatu yang kontroversial, karena kan ini banyak yang pada bilang kalau ini tuh kayak ala-ala Mazda gitu, tapi sebenarnya dia punya desain identity sendiri yang mereka sebut sebagai Star Rider Grille. Iya, makanya ini kayak bintik-bintik bintang gitu ya, dan ini terkesan sangat 3D. Headlights dia sama, DRL-nya masih model yang London Eye seperti ini, dan dia juga LED, lampu sen masih bulb, dan lampu sini juga masih halogen bulb gitu ya, sayangannya gitu ya. Ini harusnya masih bisa dibikin lebih oke dengan penerapan LED projector. Nah, desain bumpernya tuh berbeda karena di sini sekarang dia ada aksen silver yang nyebrang dari kiri ke kanan seperti ini, bikin mobilnya terkesan lebih lebar dan juga sedikit lebih agresif dengan gaya desain inlet-inlet seperti ini ya, walaupun memang tidak bolong. Di bawah juga cladding hitam masih sama, dan juga ada silver scuff plate yang masih sama seperti bagian varian bensinnya gitu. Nah, bedanya lagi ada di bagian tengah Star Rider Grille-nya ini, karena kalau kalian pengen nge-charge, mobil ini tuh chargingnya tuh nggak kayak kebanyakan mobil EV yang kayak di bagian tangki bensin belakang atau di fender gitu ya. Ini chargingnya tuh via grille-nya, cukup unik ya. Jadi tinggal kalian tekan, ini akan terbuka dan kalian bisa angkat seperti ini. Nah, begini ya. Dan di sini pun langsung kelihatan charging port yang bisa kalian charge dengan charger bawaan yang seperti ini. Kalau kalian beli MG ZS EV, kalian akan dapat charger wall yang kalian bisa install di rumah seperti ini. Sisanya tinggal kalian colok di depan sini. Ini udah kayak swap ya. Jadi nggak cuma orang sekarang yang dicolok-colok hidungnya, tapi mobil juga sama, bisa dicolok-colok hidungnya gitu di bagian sini. Dan juga pas nge-charge, itu indikator chargingnya sesuatu yang sangat menarik banget. Ntar kita jelasin di bagian interestingnya, tapi yang jelas ini sih unik banget. Interior mengalami perubahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan eksteriornya, mulai dari konsol tengah baru, transmisi model dial, serta speedometer yang dibuat khusus untuk mobil listrik, jadi lebih canggih. Nah, atau pas kita mau masuk, pintunya juga terasa cukup hefty, khas dengan MG ZS yang gasolin biasa gitu ya. Nah, jadi begitu guys, interior dari MG ZS EV tahun 2021 alias versi listrik dari MG ZS yang kita udah pernah review. Bedanya apa aja dengan ZS yang standar gitu ya. Pertama-tama, kenalan dulu kuncinya ya. Jadi kuncinya juga beda. Kuncinya itu seperti ini. Nah, dia sudah keyless. Bisa lihat ya. Jadi ini kuncinya jauh lebih bagus. Ada lock, buka bagasi, unlock, dan dia kayak pebble gitu bentuknya, mirip seperti kuncinya MG HS. Dan ini ada aksen berwarna merah untuk sebuah mobil EV, dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Oke, sekarang kita pengen coba dulu denger apakah dia ada suaranya. Kayak kita bilang dia udah keyless, jadi engine start stop di sini ya udah keren gini aluminium. Nah, Auto Junkies, untuk urusan berpacu, si MG ZS EV ini merupakan mobil listrik murni ya, jadi nggak ada mesin bensinnya sama sekali. Ditenagai oleh permanent magnet synchronous motor yang dimate ke baterai lithium berkapasitas 44,5 kWh. Tenaganya 141 HP dengan torsi 353 Nm yang dimate ke transmisi single speed berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 8,2 detik yang artinya lebih kencang dari Kona, dan total range-nya mencapai 335 km. Pengecasan dapat wall charger di rumah yang bisa tuntas dalam 6,5 jam. Tapi kalau di SPK Low Fast Charging bisa tuntas dalam 1 jaman aja. Oke banget lah. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Memang ya khas dengan mobil listrik, pada saat idle dia nggak ada suaranya. Dan sekarang berlanjut ngebahas interiornya. Pertama-tama kita buka dulu ya panoramik besar di bagian atas ini, karena sama seperti MG ZS yang biasa, itu kan mobil termurah di Indonesia yang ada panoramiknya. Ini pun tetap memiliki panoramik besar yang sampai ke row belakang kayak gini. Interiornya kalau di MG ZS EV ini dia full black, mulai dari atas ini yang udah soft touch gitu ya, sampai bawah, sampai joknya semua dia hitam full begini semua dengan aksen-aksen silver yang bikin dia terlihat cukup stylish. Head unitnya memang secara overall, secara sekilas itu terlihat sama aja gitu ya. Well, desainnya udah cukup apik lah, kayak jadi di sini dia udah ada kayak driving assistance berupa pedestrian alert, convert convenience, follow me home, find my car, ada maintenance, ada hill descent control, ada factory setting gitu ya. Dan kalau kita balik ke home, ini pun ada untuk bagian medianya, ada phone, Bluetooth teleponi gitu-gitu udah ada semua ya, ada keypad, kontak, dan lain-lain pun udah lengkap semua. Dan di sini ketambahan fitur baru berupa Android Auto dan Apple CarPlay. Iya, karena kan di versi yang biasa itu belum ada. Nah, ini kita masuk ke bagian center console.
Yang di sini memang berbeda. AC-nya sama aja, jadi nggak perlu dibahas. Tapi center console sini, dari mulai bagian bawah sini sampai ke belakang sini, ini beda total. Karena dia sekarang jadi model high console kayak mobil Eropa gitu. Dan di sini ada kayak imbuhan soft pad dengan real stitching gini ya. Jadi kalau kalian posisi nyetir, ini dengkul kalian tuh kena ini tuh enak, empuk gitu. Sampai ke bagian sini juga. Selain itu, di sini pun ada open storage, kemudian ada gear selector yang berbeda banget dengan yang model biasa karena sekarang dia modelnya scroll wheel. Iya, termasuk di sini ada 3 buah toggle switch untuk mode, curse, dan battery. Gua bahas dikit ya. Untuk mode sendiri bisa dilihat di sini. Jadi mode-nya itu ada 3 macam. Dia ada normal mode, ada eco mode, dan ada sport mode. Curse ini apa? Curse ini adalah regen braking. Iya, jadi sistemnya tuh kalau dia tuh bahasanya curse, jadi kayak F1 inspired gitu ya, brake dynamic gitu. Di sini curse-nya sendiri atau regennya itu ada 3 level, 1, 2, dan 3. Jadi semakin tinggi pun regennya semakin berasa. Dan di kanannya ada battery. Kalau battery di sini kalian bisa meninjau kayak range-nya berapa gitu-gitu segala macam. Informasinya itu ada di bagian speedometer ntar kita bahas. Ke belakang lagi, rotary dial untuk gear selectornya dia ada reverse, neutral, dan drive. Untuk partnya dipencet di bagian atasnya. Ini modelnya tuh sunburst gini, kelihatan cukup unik. Dan kalau kita masuk reverse, ini udah ada reversing kameranya yang terlihat cukup terang, walaupun memang guidance line-nya ini sudah dynamic, jadi udah oke banget ya. Bahkan sampai fitur ZS yang kita cukup unik adalah ini. Jadi parking sensornya itu ada penunjuk berapa jauh jarak ke belakangnya, kayak 50 cm gini-gini ya. Jadi kalian bisa memperkirakan dengan tepat berapa jarak ke obstacle di belakangnya gitu. Parking brake sudah elektrik, lagi-lagi berbeda karena kan kalau ZS biasa parking brake itu masih yang model hydraulic biasa, termasuk ada auto hold-nya. Dan juga konsol tengah sini ini sekarang jadi kayak model rolling door gitu, bisa kalian slide kebuka yang nge-reveal 2 buah cup holder di bagian belakang sini. Joknya juga berbeda karena walaupun passenger tuh sama-sama masih pengaturannya manual, tapi untuk driver ZS EV ini sekarang ke bagian electric seats. Iya, jadi pengaturan joknya sudah elektrik. Udah oke lah, dia udah ada sliding, udah ada reclining, dan udah ada seat height adjuster. Oke lah. Nah, masuk ke bagian setir. Setirnya sih masih cukup serupa ya. Dia 3-spoke gini dan ada logo MG di tengah. Klaksonnya, nah klaksonnya mendapat improvement yang jauh banget. Sekarang dia menjadi sangat Eropa dibanding yang lama yang masih terdengar agak-agak cheapo. Ini setirnya bisa di adjust, tilt, walaupun memang belum teleskopik. Headlamp sudah auto. Perbedaan yang paling besar di bagian interior selain bagian gear selector dan konsol tengah ini adalah speedometernya, karena tentunya ini kan EV, speedometernya sangat berbeda. Di kanan itu sekarang jadi power percentage kayak eco display gitu ya. Berkendara dengan eco friendly itu dia akan berada di 0 sampai 60, tapi di atas itu dia akan masuk ke kayak boost mode gitu. Jadi itu tulisannya boost gitu ya. Terasa lumayan unik. Di tengah MID udah jadi full color dan ini pun displaynya sedikit berbeda. Kita cycle dikit ya. Pertama-tama ada current speed jadi digital speedo. Ada range to empty 165 km nih sisanya. Fun fact juga, range dari mobil ini itu kurang lebih ada di 335 km. Jadi udah cukup jauh lah untuk kalian pakai di Indonesia gitu ya. Ada current journey, accumulator total, electrical information, voltage berapa, motor speednya berapa, currentnya berapa, tire pressure monitoring system juga udah ada. Energy flow buat kalian lihat lagi ngecas atau lagi ngeluarin power gitu-gitu dari baterainya, bisa dari sini semua. Dan sisanya di kanan ada kayak setting untuk ESC off, speed warning, service brightness, serta ada warning information. Dan begitu aja rasa duduk di baris kedua dari si MG ZS EV tahun 2021. Dan di sini masih menyisakan ruangan yang kita sangat suka di MG ZS bensin ya, karena tergolong sangat luas untuk di kelasnya gitu. Ini jok udah posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini ruangan masih ada legroom itu 10 jari, bahkan 10,5 jari gitu. Jadi masih luas banget di sini untuk kelasnya. Dan kakinya masih bisa lagi-lagi dimolosin ke bagian kolong jok gitu. Headroom, ya karena ini panoramik sangat besar gitu kan. Lagi-lagi kayak kita bilang ini panoramik terbesar di kelasnya. Dan salah satu mobil panoramik, bukan the cheapest car you can buy kalau untuk yang versi bensin yang punya panoramik di Indonesia gitu. Dan ini tetap ada di varian yang EV-nya. Berkat panoramiknya emang sedikit kepangkas ya, tapi tetap masih 4 jari, jadi masih gede banget. Dan kalau kalian duduk ke tengah, lebih gede lagi, berkat kan ini kacanya jadi lebih ke atas gitu roofnya. Dan juga di sini perbedaannya sama seperti yang depan, jadi finishing joknya semua sekarang jadi full black kekulitan kayak gini ya. Jadi kesannya tuh lebih sporty dibanding yang varian
gasolin yang ada coklat-coklatnya, kesannya itu elegan gitu. Dengan karpet baru juga yang memiliki embodiment MGZS dengan tulisan warna merah di sini, dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Walaupun memang di mobilnya ini warna merah itu tidak ditawarkan untuk varian yang EV. Dia rata-rata biru karena kan biru itu cool. Oke. Untuk bagian cargo space sebenarnya juga nggak perlu ada yang dibahas terlalu banyak karena juga masih cukup serupa dengan varian yang bensin. Dan yang kita suka aksesnya gitu ya, karena akses bagasi dari mobil ini itu terasa cukup keren kayak mobil-mobil Eropa gitu. Di bagian badge sebelah sini kalian tinggal flip dan dia pun langsung menjadi akses untuk bagasinya. Itu kita suka banget karena kayak PW-PW-an gitu kan, really nice. Dan di sini juga dapat tonneau cover dan juga di bawahnya dapat sebuah floor mat. Nah, ini nggak ada nih di varian sebelumnya. Lagi-lagi dengan emboss tulisan MGZS yang berwarna merah di situ. Dan ini oke lah, jadi bagasinya itu terlindungi ya, nggak yang langsung ke bagian wool di bagian bawah sini. Ini bisa dibuka. Nah, di dalam sini baru ada yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena ada ini. Iya, ini adalah sebuah charging kit dari MG. Nah, charging kit ini sendiri kalian bisa bawa dan kalian bisa langsung charge mobil ini di kayak colokan steker yang seperti ini, kayak colokan laptop gini ya. Ya butuh adaptor sih kalau di sini, tapi intinya bisa ngecharge di mana aja. Kalian kehabisan ke minimarket numpang ngecas bisa gitu. Tapi kalau kalian beli mobil ini memang udah dapat wall charger yang kalian bisa charge di rumah dengan sangat proper. Iya, ini adaptornya ada di sini gitu. Mas, ini dapat nggak ya kalau kita beli mobil MG-nya ini? Itu dijual terpisah. Oh, dijual terpisah. Oke, jadi kalian harus beli adaptor seperti ini lagi supaya kalian bisa ngecharge dengan model steker yang seperti ini gitu. Tapi no big deal lah ya, bukan deal breaker gitu kan. Nah, ini jadi disimpan di belakang seperti ini, ada tetap space sendiri. Sisanya kayak di sini harusnya tuh ada toolkit, ada segitiga pengaman, dan ada tire repair kit juga di bagian sini gitu. Ini jok bisa di fold completely flat 60/40 dan juga ini memberikan ruangan yang lebih besar. Namun sekarang lagi ada Om di depan yang baru aja masuk. Jadi sekarang oh, dia sudah keluar. Oke, sekarang kita coba flat aja. Seperti ini gitu. Nah, belum pernah rasain kan review di pameran? Ya seperti itu kurang lebih. Nah, seperti ini, jadi dia flat walaupun di ujungnya agak naik, tapi dia berguna banget untuk bawa barang-barang yang jauh lebih besar. Secara overall, yang kita suka, walaupun dia basicnya itu versi yang bensin dikonversiin jadi EV, tapi secara fungsi, secara ruangan, dan secara practicality itu sama sekali nggak mengorbankan. Bahkan justru menurut gua dengan kayak konsol tengah yang gitu-gitu tuh kayak sedikit lebih praktis dan lebih keren. Walaupun ia calon EV paling terjangkau di Indonesia, namun karena ia sangat mirip dengan varian bensinnya, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di MG ZS EV. Memang secara desain bumper dia sedikit lebih sporty dibandingkan dengan varian bensinnya. Tapi kalau kalian nyadar, di sini tuh ada yang menghilang. Apa itu? Iya, untuk varian yang ZS EV dia nggak kebagian fog lamp depan. Iya, entah mengapa gitu ya. Mungkin kalau ada kayak LED fog lamp di sini kan bakal tampil lebih futuristik lagi. Tapi kenapa malah dihilangin? Ada satu hal yang menurut gua agak sedikit disayangkan karena absen gitu, yaitu bagian armrest tengah. Iya, kalau mobil ini dia punya armrest tengah untuk passenger belakang, perfect. Di kelasnya dia bakal menjadi salah satu yang paling nyaman gitu ya. Padahal kan armrest it's not big of a deal gitu, tambahin lah MG biar lebih nyaman di belakang. Dan menurut gue yang menjadi salah satu hal annoying alias penjegal utama dari si MG ZS EV ini adalah tampangnya yang menurut gue kurang EV gitu ya. Orang Indonesia kalau pengen beli EV itu kan rata-rata tuh pengen terlihat mereka adalah pemilik dari sebuah EV, pengen kelihatan EV, pengen kelihatan lebih futuristik gitu ya. Tapi MG ZS ini kalau buat ininya kita tutup gitu ya. Mungkin yang engeh kalau ini adalah MG ZS EV adalah orang-orang petrolhead atau yang tahu-tahu aja gitu. Sisanya akan mikir kalau ini adalah MG ZS biasa karena saking miripnya gitu ya. Namun tenang, karena SUV listrik yang satu ini gak akan memenangkan banyak award di seluruh dunia tanpa banyaknya hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di MG ZS EV. Ada satu perubahan di ZS EV yang mungkin jarang disadari oleh banyak orang. Lebih tepatnya di bagian wipernya. Iya, jadi wipernya sekarang sudah menggunakan wiper model frameless seperti ini ya. Kalau yang versi bensin dia kan masih model frame wiper kayak yang lama yang ada rangkanya. Tapi ada yang sedikit unik di bagian press release dari MG gitu ya, dari brosurnya. Ini ditulis sebagai
boneless wiper. Iya, mungkin harusnya frameless gitu ya. Kalau boneless itu kan chicken wings. Di masa-masa COVID seperti ini, seneng banget MG ZS EV itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki MG ZS gasolin, yaitu bagian filter udaranya. Udah di-include dengan PM2.5, jadi lebih aman, lebih bersih, dan terasa lebih assuring. Nice lah. Seperti yang gue bilang tadi, ada sesuatu yang menarik banget di bagian color palette alias pilihan warna dari si MG ZS EV. Iya, kalau yang bensin itu kan hero color itu yang warna merah gitu kan, kayak semangat, British, merah, racing gitu kan. Sedangkan untuk varian yang EV seperti ini, jargon warnanya adalah warna biru, dan birunya itu lebih dari satu. Ini itu namanya Regal Blue, dan ini berbeda dengan Marina Blue yang ada di varian yang bensinnya gitu ya. Dan bahkan ada satu warna biru yang kita lebih suka, yang unit test drive di luar, itu namanya Copenhagen Blue, dan dia tuh shade-nya tuh kayak biru yang terang banget, cocok banget untuk mobil-mobil EV, mobil ramah lingkungan kayak gini-gini itu top banget warnanya. Jadi keren ya, ada banyak pilihan warna biru di varian yang ini, dan gak ada warna merah karena terlalu racing untuk sebuah EV. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression kita mengenai si MG ZS EV tahun 2021. Menurut kita mobil ini itu sangat menjanjikan ya. Kenapa? Karena seperti kita bilang di review MG ZS yang versi bensin yang ini, versi yang bensinnya aja kan udah enak banget gitu kan. Salah satu mobil asal China ya, well it's English brand but they still ada roots China ya gitu, yang paling proper yang kalian bisa beli di Indonesia. Jadi EV yang ini itu juga sama baiknya, dan bahkan terasa lebih enak dan lebih futuristik dibandingkan yang versi bensinnya. So, memang untuk acara IMS ini mereka belum merilis harganya secara resmi gitu ya. Jadi tebakan kita sih ada di sekitar mungkin 400 atas atau 500 bawah gitu. Yang jelas ini bakal menjadi salah satu yang paling terjangkau dan lebih murah dibandingkan dengan seperti kompetitornya yaitu Kona maupun Ioniq gitu. So, menurut kalian pantasnya harga berapa? Komen aja langsung di bawah sini. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you ke MG Motors Indonesia yang udah izinin kita untuk meliput si MG ZS EV ini di booth-nya yang ada di IMS 2021. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laksana Satu Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laksana Satu Jangki sebelah sini, supaya kalian bisa terus up to date dengan review yang kita lakukan, termasuk mobil-mobil baru seperti yang unik kayak gini gitu. So, sekian aja untuk si MG ZS EV yang menurut kita sangat valid for money ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.